Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan menghantar kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Secara khusus saya akan baca ayat 30 sampai 33. Firman-Nya berkata demikian. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita rahasia besar hubungan suami istri. Dari kebenaran firman Allah di hari ini kita akan melihat apa rahasia besar dari hubungan kita sebagai suami istri di dalam Kristus ataupun di dalam Tuhan. Ini harus kita pahami dengan baik. Karena saya percaya ketika kita memahami rahasia besar hubungan suami istri, ini akan menentukan dan mempengaruhi kualitas keluarga kita. Makanya dalam ayat 32 berkata rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia ini besar. Apa yang menjadi rahasia besar dalam konteks ayat ini? Bicara soal hubungan suami istri dalam Kristus, hubungan suami istri di dalam Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah apa rahasia besar hubungan suami istri di dalam Kristus atau di dalam Tuhan? Ada dua hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini. Dalam ayat 22 dan 20 sampai 29, secara khusus kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Disinilah saya melihat rahasia besar hubungan suami istri. Yang pertama adalah hubungan suami istri sama dengan hubungan Kristus dan jemaat. Disinilah terletak rahasia besar dari suatu pernikahan Kristen secara khusus dalam hubungan dengan suami istri. Karena apa? Hubungan suami istri di dalam Kristus sama dengan hubungan Kristus dan jemaat. Mari kita lihat hubungan suami istri sama dengan hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan. Jadi ketika suami istri tunduk kepada suami, seperti kita tunduk kepada Tuhan. Diperjelas lagi dalam ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dijelaskan lagi bagaimana hubungan Kristus dan jemaat. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi kenapa istri harus tunduk kepada suami? Tunduknya itu seperti Tuhan. Kenapa seperti kepada Tuhan? Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Di sini menunjukkan lagi hubungan Kristus dan jemaat di mana Kristus adalah kepala jemaat. Seperti itulah suami di hadapan Tuhan. Jadi hubungan suami istri sama dengan hubungan Kristus dan jemaat ini merupakan rahasia besar dalam hubungan dengan pernikahan Kristen, dalam hubungan dengan suami istri. Jadi sebagai istri kita harus melihat suami itu seperti Kristus yang adalah Tuhan. Seperti itu juga jemaat melihat Kristus sebagai Tuhan, sebagai kepala jemaat. Seperti itulah kita tunduk kepada suami kita. Jadi sama seperti kita tunduk kepada Kristus sebagai jemaat, demikian juga istri tunduk kepada suami.
Inilah hubungan suami istri sama dengan hubungan Kristus dan jemaat. Sekarang kita melihat bagaimana suami. Ayatnya yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi kalau tadi bicara istri, sekarang bicara suami. Suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi disebutkan lagi hubungan Kristus dengan jemaat, di mana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Seperti itu juga suami harus mengasihi istri. Seperti Kristus mengasihi jemaat dan berkorban bagi kita umatnya, seperti itulah hendaknya suami mengasihi istri. Inilah rahasia besar hubungan suami istri ataupun keluarga. Apanya yang besar? Karena hubungan suami istri sama dengan hubungan Kristus dan jemaat. Jadi seperti kita tunduk kepada Kristus sebagai jemaat, seperti Kristus mengasihi kita umatnya, seperti itu juga kita harus bertindak kepada istri kita ataupun kepada suami kita. Diperjelas lagi dalam ayatnya yang ke-26-27, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi seperti Kristus sudah mengasihi kita, seperti itu jugalah kita sebagai suami harus mengasihi istri kita. Jadi rahasia ini besar, hubungan suami istri. Apanya yang besar rahasia ini? Karena hubungan suami istri sama dengan hubungan Kristus dan jemaat. Itu berarti bahwa dalam membangun keluarga Kristen, prinsip-prinsip ini sangat penting untuk kita melihat bagaimana hubungan Kristus dan jemaat itu sama juga dengan hubungan suami dan istri. Makanya ini rahasia besar, hubungan suami istri. Jadi kita harus memahami akan hal ini, karena saya percaya dengan pemahaman yang benar seperti ini, kita bisa membangun keluarga Kristen yang baik. Yang kedua, kalau rahasia besar hubungan suami istri, apanya yang rahasia besar dari hubungan suami istri? Dalam ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Apa rahasia besar hubungan suami istri? Yang kedua adalah menjadi satu daging. Menjadi satu. Seperti Kristus juga kepada jemaat, kita disebut sebagai one body of Christ, kita satu tubuh Kristus. Demikian juga suami istri di hadapan Tuhan, ketika sudah diberkati di gereja, sudah menjadi satu daging, bukan lagi dua daging. Nah, ini rahasia besar. Kenapa ini rahasia besar? Karena kita suami istri sudah menjadi satu di mata Tuhan. Jadi kita harus menyadari bahwa kita sudah menjadi satu daging, bukan dua daging. Jadi kalau kita sudah menjadi satu daging, artinya apa? Kalau kita memukul istri, ya sama dengan memukul diri sendiri. Kalau kita menghina istri kita, sama dengan menghina diri sendiri. Kalau kita mencaci maki istri kita, sama dengan mencaci maki diri kita sendiri. Sebaliknya, kita sebagai istri, kita benci dengan suami kita, maka sama juga kita benci dengan diri kita. Kenapa? Karena kita sudah menjadi satu daging. Ini rahasia besar. Karena ini rahasia besar, harus kita pahami dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga kita mulai belajar dan terus belajar dan berusaha
Bagaimana kita bisa memperlakukan istri kita dengan baik? Bagaimana kita bisa memperlakukan suami kita juga dengan baik? Karena kita sudah menjadi satu daging. Inilah rahasia besar hubungan suami istri. Allah punya firman ini. Memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Yang mengajar kami, menasihati kami akan rahasia besar hubungan suami istri. Apa rahasia besar dari hubungan suami istri? Yang pertama, hubungan suami istri sama dengan hubungan Kristus dan jemaat. Sehingga seperti istri tunduk kepada suami, demikian sama juga dengan kita tunduk kepada Kristus. Sama seperti Kristus mengasihi kita, demikian juga kita sebagai suami mengasihi istri kita. Dan kami sudah menjadi satu daging. Sehingga kami harus saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.